Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Dwi Aryani. NIM saya 19 19 10 50 1009. Saya mahasiswa perencanaan wilayah dan kota dari Fakultas Teknik Universitas Jember. Di sini saya akan membuat video untuk menjawab soal UAS mata kuliah kependudukan. Untuk soal yang pertama, diketahui jumlah penduduk di Indonesia masuk dalam 4 besar negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, dengan jumlah 200.057.912.349.000 jiwa pada tahun 2017. Dengan meningkatnya jumlah penduduk yang signifikan, terdapat permasalahan kependudukan, yaitu 1. Ketersediaan bahan pangan terbatas. 2. Sarana perumahan dan tempat tinggal kurang memadai. 3. Fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain yang kurang memadai. 4. Angka pengangguran tinggi. 5. Angka kriminalitas tinggi. Jelaskan dan jabarkan faktor penyebab dari masing-masing permasalahan tersebut dan jelaskan solusi untuk permasalahan tersebut. Yang pertama adalah mengenai ketersediaan bahan pangan yang terbatas. Ketersediaan bahan pangan sendiri mencakup aspek ketercukupan jumlah pangan dan terjaminnya mutu. Dari segi pemenuhannya, tidak semua kebutuhan pangan dapat dipenuhi, karena kapasitas produksi dan distribusi pangan semakin terbatas. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan pangan antara kebutuhan dan pemenuhannya secara nasional. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan pangan ini menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara, melalui tidak tergantung pada impor pangan dari negara maju. Negara berkewajiban untuk menjamin hak atas pangan setiap warganya yang terhimpun dalam satuan masyarakat terkecil untuk mendapatkan pangan bagi keberlangsungan hidup. Solusi untuk mengatasi permasalahan pangan yaitu pemerintah harus melaksanakan kebijakan pangan, yaitu menjamin ketahanan pangan yang meliputi pasokan, diversifikasi, keamanan, kelembagaan, dan organisasi pangan. Kebijakan ini diperlukan untuk meningkatkan kemandirian pangan. Pembangunan yang mengabaikan keswadayaan dalam kebutuhan dasar penduduknya akan menjadi sangat tergantung pada negara lain, dan itu berarti menjadi negara yang tidak berdaulat. Yang kedua, terkait sarana perumahan dan tempat tinggal yang kurang memadai. Peningkatan jumlah penduduk memerlukan kebutuhan tempat tinggal untuk keberlangsungan hidup. Akan tetapi, dalam pemenuhannya, setiap penduduk belum tentu bisa membeli rumah yang layak, sehingga untuk mempertahankan hidupnya, penduduk yang tidak mampu membeli rumah yang layak terpaksa menciptakan lingkungan baru untuk tempat tinggalnya, seperti daerah tepi sungai, bawah kolong jembatan, dan sebagainya, yang secara ekonomi tidak memerlukan biaya yang besar. Hal tersebut memunculkan permasalahan terkait sarana perumahan dan tempat tinggal yang kurang memadai, serta terciptanya permukiman kumuh. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga peningkatan ekonomi penduduk, agar penduduk mampu untuk membeli rumah yang layak. Sedangkan untuk permukiman kumuh yang sudah tercipta, dilakukan penataan pada wilayah tersebut dan relokasi tempat tinggal penduduk dengan melakukan kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat untuk direlokasi atau dipindahkan ke tempat yang lebih layak. Selanjutnya, yaitu fasilitas kesehatan pendidikan yang kurang memadai.
Jumlah penduduk yang meningkat secara tidak langsung juga mempengaruhi kebutuhan akan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas masyarakat. Pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan fasilitas dan infrastruktur guna mendukung kehidupan dan peningkatan perekonomian. Akan tetapi, jika penduduk tumbuh dengan tidak terkendali, pemerintah juga mengalami kesulitan untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang lebih diperlukan masyarakat untuk diwujudkan. Dalam realisasinya pun juga terdapat permasalahan karena dalam pemenuhan sarana dan prasarana juga memerlukan waktu yang tidak cepat. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk dan melakukan analisis potensi dan permasalahan untuk mengetahui apa yang lebih masyarakat butuhkan. Selanjutnya yaitu angka pengangguran tinggi. Terjadinya peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap kebutuhan akan pekerjaan. Jumlah penduduk yang meningkat harusnya dibarengi dengan lapangan pekerjaan yang tersedia dengan cukup untuk mengurangi masalah kemiskinan dan angka pengangguran tinggi. Angka pengangguran tinggi bisa juga disebabkan karena penduduk tidak memiliki latar belakang pendidikan atau keterampilan untuk bersaing dalam memperoleh pekerjaan. Hal tersebut menjadikan tingkat pengangguran tinggi seiring kualitas SDM yang rendah. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mengadakan pelatihan membuka usaha sebagai wirausaha. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas SDM dapat dengan memperbaiki kualitas pendidikan. Yang terakhir yaitu angka kriminalitas tinggi. Angka kriminalitas yang tinggi disebabkan adanya ketidakmampuan penduduk memperoleh pekerjaan, sedangkan kebutuhan hidup pasti diperlukan sehingga angka kriminalitas meningkat seperti pencurian, begal, dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Peningkatan jumlah penduduk juga menuntut adanya persaingan untuk memperoleh pekerjaan. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan memperkuat hukum untuk memberikan efek jerah bagi pelakunya. Angka kriminalitas tinggi dapat dikurangi dengan penambahan jumlah lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan yang meningkat, sehingga mengurangi tingkat kejahatan sebagai bentuk tindak kriminal. Soal kedua yaitu dinamika kependudukan merupakan perubahan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi, di mana formulanya adalah fertilitas dikurangi mortalitas ditambah migrasi masuk dikurangi migrasi keluar. Dinamika penduduk juga memiliki keterkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, di mana formulanya adalah investasi dikurangi konsumsi ditambah ekspor dikurangi impor. Jelaskan keterkaitan antara formula dinamika pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi pada setiap komponen-komponennya. Jadi, dinamika penduduk adalah jumlah pertumbuhan penduduk total yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi yang dapat dihitung dengan rumus fertilitas dikurang mortalitas ditambah migrasi masuk dikurangi migrasi keluar. Sedangkan pertumbuhan penduduk dalam suatu negara memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, di mana rumusnya adalah investasi dikurangi konsumsi ditambah ekspor dikurangi impor.
Dalam setiap formula perhitungan di atas, terdapat beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Jika angka fertilitasnya tinggi dan angka mortalitasnya yang rendah, dan jumlah migrasi adalah 0, maka akan terjadi peningkatan jumlah penduduk, sehingga hal ini juga akan berpengaruh pada tingkat investasi dan konsumsi pada penduduk. Jika peningkatan penduduk diimbangi dengan umur produktivitas yang sama tingginya, maka akan menghasilkan tenaga kerja sehingga bisa meningkatkan ekspor. Selanjutnya, rendahnya mortalitas menunjukkan semakin tinggi angka harapan hidup seseorang yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan produktivitas seseorang. Jika mortalitasnya tinggi dengan tingkat fertilitasnya yang rendah dan migrasi yang 0, akan menyebabkan penurunan jumlah penduduk. Jika produktivitas menurun, maka pertumbuhan ekonomi juga akan menurun karena kurangnya SDM produktif dalam meningkatkan investasi dan ekspor. Jika tingkat fertilitas dan mortalitas adalah 0 dan imigrasi lebih besar daripada emigrasi, akan terjadi peningkatan jumlah penduduk, dan begitupun sebaliknya. Jika imigrasi lebih kecil daripada emigrasi, maka jumlah penduduk akan berkurang. Selanjutnya soal ketiga, yaitu jumlah penduduk Indonesia dari hasil sensus penduduk tahun 1990 sama dengan 147,5 juta. Sensus penduduk tahun 2000 yaitu 179,3 juta dengan tingkat pertumbuhan 1,97%. Hitung penduduk Indonesia pada tahun 2010 dan 2020 dengan menggunakan metode perhitungan aritmatik dan geometrik. Berikut merupakan hasil dari perhitungan. Dari soal tersebut diketahui jumlah penduduk tahun 1990 sama dengan 147,5 juta. Jumlah penduduk tahun 2000 sama dengan 179,3 juta. Tingkat pertumbuhannya 1,97%. Ditanya jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 dan 2020. Yang pertama, kita melakukan perhitungan dengan menggunakan metode aritmatika. Proyeksi penduduk dengan metode aritmatika mengasumsikan bahwa jumlah penduduk pada masa depan akan bertambah dengan jumlah yang sama setiap tahun. Dengan rumus PT sama dengan P0 dikali 1 plus R kali T, di mana PT sama dengan jumlah penduduk pada tahun T, P0 sama dengan jumlah penduduk pada tahun dasar, R sama dengan laju pertumbuhan penduduk, dan T sama dengan periode waktu antara tahun dasar dan tahun T dalam tahun. Yang pertama, kita akan menghitung proyeksi penduduk tahun 2010. Kita masukkan rumusnya, yaitu PT sama dengan P0 1 plus R kali T. Karena menghitung pada tahun 2010, maka PT-nya sama dengan P 2010. Dan P0-nya adalah 2000. Kemudian dimasukkan dalam kurung 1 plus R-nya adalah 1,97%. Kemudian kita buat desimal dan menghasilkan 0,0197 kali 10. Kemudian P tahun 2000 adalah 179,3 juta, kita masukkan. Dikurung 1 ditambah 0,01
197 kali 10 hasilnya 0,197 sehingga diperoleh 179,3 kali 1,197 dan didapatkan hasil 214,6221 juta jiwa, sehingga sama dengan 214.622.100.000 jiwa. Yang kedua yaitu proyeksi penduduk tahun 2020. Kita masukkan PT-nya tahun 2020, kemudian R-nya 0,0197 kali 20 dan diperoleh hasil 0,394 ditambah 1 sehingga 1,394 dikalikan 179,3 diperoleh hasil 249,9442 juta jiwa, sehingga proyeksi penduduk tahun 2020 yaitu 249.944.200 jiwa. Perhitungan selanjutnya kita menggunakan metode geometri. Proyeksi penduduk dengan metode geometri menggunakan asumsi bahwa jumlah penduduk akan bertambah secara geometrik menggunakan dasar perhitungan bunga majemuk dengan rumus PT sama dengan P0 dikali 1 plus R pangkat T. Kemudian kita hitung proyeksi penduduk tahun 2010 dan kita masukkan rumusnya. Karena untuk menghitung jumlah penduduk tahun 2010, maka PT-nya adalah P2010, P0-nya tahun 2000, dan kita masukkan nilai R-nya yaitu 0,0197. Karena kita menghitung tahun 2010, T-nya menggunakan pangkat 10. Dan diperoleh hasil yaitu 217,923,70,936 sekian juta jiwa, sehingga diperoleh hasil 217.923.709.000 jiwa. Selanjutnya yaitu proyeksi penduduk pada tahun 2020, sehingga dimasukkan rumusnya dan PT-nya menggunakan 2020 dan T sebagai pangkat kita menggunakan pangkat 20 dan dihasilkan 264,867501 sekian juta jiwa, sehingga diperoleh hasil 264.867.501 jiwa. Yang terakhir, soal keempat, yaitu perkembangan di dunia pada abad ke-21 mengadopsi pendekatan Sustainable Development Goals atau yang biasa kita kenal SDGs. Pada poin ke-11 tentang keberlanjutan kota dan komunitas, yaitu membangun kota-kota serta permukiman yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan. Jelaskan keterkaitan SDGs poin ke-11 dengan aspek kependudukan. SDGs poin ke-11 yang membahas tentang keberlanjutan kota dan komunitas dengan tujuan membentuk kota dan permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Di dalam SDGs 11 terdapat keterkaitan dengan aspek kependudukan, di mana terdapat target yang berkaitan dengan berbagai tujuan untuk mengatasi masalah kependudukan. Target yang terdapat di dalam SDGs 11 yaitu mendukung hubungan ekonomi sosial dan lingkungan yang positif di antara area urban, periurban, dan rural dengan menguatkan perencanaan pembangunan nasional dan regional. Mendukung negara-negara kurang berkembang, termasuk melalui bantuan finansial dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tahan lama dengan memanfaatkan bahan material lokal.
memastikan akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman, dan terjangkau bagi semua, dan meningkatkan mutu permukiman kumuh. Meningkatkan jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan dan rencana yang terintegrasi menuju inklusif, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, tahan terhadap bencana, dan mengembangkan dan mengimplementasikan sejalan dengan The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 dan manajemen risiko bencana yang holistik pada semua level. Menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan bagi semua. Meningkatkan keamanan jalan dengan memperbanyak transportasi publik dengan perhatian khusus terhadap kebutuhan yang berada di situasi rentan, perempuan, anak-anak, orang dengan disabilitas, dan manula. Meningkatkan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan kapasitas untuk perencanaan dan pengelolaan permukiman yang partisipatoris, terintegrasi, dan berkelanjutan di setiap negara. Menguatkan upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dan natural dunia. Mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan per kapita di perkotaan, termasuk dengan memberikan perhatian khusus kepada kualitas udara dan kotamadya dan manajemen limbah lainnya. Mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang yang terkena dampak dan secara substantif mengurangi kerugian ekonomi langsung yang berhubungan dengan produk domestik bruto global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana terkait air, dengan fokus kepada melindungi yang miskin dan yang berada di situasi rentan. Menyediakan akses universal terhadap ruang-ruang publik yang aman, inklusif, dan mudah diakses dan hijau, terutama bagi perempuan dan anak-anak, manula, dan orang dengan disabilitas. Target dan tujuan di dalam SDG 11 sangat berkaitan dengan berbagai aspek kependudukan dan permasalahannya. Target tersebut merupakan tujuan yang diinginkan agar tercapai untuk mendukung terbentuknya kota-kota serta permukiman yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan. Seperti contohnya permasalahan kependudukan mengenai kepadatan penduduk. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat target dengan memberikan perhatian khusus kepada kualitas udara dan kotamadya dan manajemen limbah di mana kepadatan penduduk akan berpengaruh terhadap lingkungan sekitar. Sehingga perlu adanya pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan kualitas udara dan volume limbah yang dihasilkan. Selain itu, meningkatnya jumlah penduduk akan menyebabkan timbulnya permukiman kumuh, sehingga terdapat target dengan memastikan akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman, dan terjangkau bagi semua, dan meningkatkan mutu permukiman kumuh serta meningkatkan kapasitas untuk perencanaan dan pengelolaan permukiman yang partisipatoris, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dalam meningkatkan kualitas permukiman kumuh juga dapat dilakukan dengan menyediakan akses universal terhadap ruang-ruang publik yang aman, inklusif, dan mudah diakses serta hijau, sehingga tercipta kota-kota serta permukiman yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan dengan pemenuhan ruang terbuka hijau dan penataan permukiman kumuh. Sekian jawaban dari soal UAS kependudukan saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun penyampaian.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.